سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشرفين يا رب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala karunia nikmat kesehatan, panjang umur. Mari sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat padaku 1 kali, maka Allah balas 10 kali. Maka sama kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sampailah kita di halaman 18 baris ke-11 dari atas. Ya, dihitung pakai selang minuman tuh. Nah, temu ya. Di tengah-tengah ada huruf wawu di dalam kurung. Ya. Temu? Ya. Wal maqalatus sabi'ata wal arba'un. Kebaca? Ya. Kita baca Fatihah li muallifil kitab. Untuk penulis kitab ini Syekh Imam Nawawi Tangar Al-Bantani Al-Jawi, asallahu ayyataqamadiyahur rahmah. Mudah-mudahan Allah tebarkan rahmat kepada beliau dan kita yang belajar ilmunya, mudah-mudahan fihi karamah, mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Biniyatil qabul wa biniyatis sul. Sama al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal maqalah as-sabi'ah wal arba'un. Ya, masih bab yang ketiga. Sebentar lagi kita pindah ke bab 4. Itu kalau dilihat sebelahnya halaman 19 itu sudah masuk ke bab 4. Nah, ini artinya kita sudah menuju akhir-akhir dari bab 3. Dan pesan yang ke-47 ini langsung disampaikan Rasul, diceritakan oleh Imam Nawawi Tanara Al-Bantani. Apa yang disampaikan Rasul? Anin Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa dari baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, ya, bahwasanya beliau bersabda. Kita tahu kalau ada nun berarti taukid, penegasan. Innallaha ma'as-sabirin. Penegasan berarti Allah benar-benar bersama bang sabirin, orang-orang yang sabar. Annahu, berarti betul-betul Rasul yang bersabda. Ini artinya bahwa tidak ada khalal di sini, tidak ada cacat, tidak ada syak, tidak ada yang meragukan. Qala, beliau bersabda, sidqul mahabbati fi salasi khisalin. Sidku Abu Bakar Siddiq berarti ya, yang jujur, ya, dipercaya ya. Sidqul mahabbah berarti kebenaran, tanda, bukti cinta kepada Allah. Ini kan nyambung ke makalah pesan yang ke-46 kemarin.
Jadi 46 itu masuk kepada ma'rifah. Ma'rifah itu berarti cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dibuktikan sidqul mahabbah, ya, sebenar-benarnya cinta, bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fi salasi, ya, itu di dalam 3 khisal perkara. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, itu buktinya dengan 3 hal ini, 3 cara ini. Apa saja itu? Yang pertama, ayyakhtara kalama habibihi ala kalami ghairihi. Ketemu ya, dan nunjuk-nunjuk lain lagi ntar baris ya. Yang pertama adalah ayyakhtara, dia memilih. Kita sering mendengar kata-kata khiyar, ya, khiyar itu suruh milih. Ada khiyar majelis, maka pemilihannya itu di tempat. Ada barang mirip, ada tas sama bentuknya, mereknya sama, harganya sama, tapi kita boleh khiyar, ya, boleh milih. Seandainya ditemukan cacat, ya kan, maka boleh milih, ya. Maka di sini ayyakhtara, dia melakukan milih, ya, kalamu habibihi, ya, memilih dia cerita. Kalam itu ngobrol, kalam itu omongan, cerita. Jadi kalau dia mau cerita, kalau dia mau ngobrol, dia milih kepada kalamu habibihi, memilih kepada yang dia cintai, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, ala kalami ghairihi, daripada cerita kepada orang lain. Di bab-bab sebelumnya kita sudah belajar. Di antaranya Imam Nawawi mengingatkan, siapa orang yang pagi harinya bangun terus cerita, ngadu sama Allah, nanti insya Allah ada orang mau bawain duit, kita diajak, mudah-mudahan lancar. Ya Allah, ntar mau arisan, ya, emang sih duitnya belum agak gablek nih, ya kan, mudah-mudahan ntar mau kontrakan yang pojok dia bayar. Nah, dicerita dia pagi-paginya. Nah, yang begini-begini, ya, itu lebih diberikan keberkahan ketimbang dia ambil handphone, dia ganti status, ya kan, ngobrolnya itu ceritanya di wall Facebook, ceritanya itu di mana, diganti status Instagram dan seterusnya, ya, bahkan mungkin pakai TikTok sekarang, ya, padahal gorengnya cuma begini doang, jadi begini. Ini artinya bahwa media apapun yang paling membuktikan kita itu mencintai Allah, maka kita lebih milih cerita, lebih milih kita ngadu, berkeluh kesah, ataupun kita ingin ngobrol, maka kita milih kepada Allah ketimbang yang lain. Yang kedua, wa yakhtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi, dia lebih milih mujalasah. Apa itu mujalasah? Ini kayak begini nih mujalasah nih, ya, ada yang duduknya sila, ada yang duduknya nyender, ada yang belojor, ya kan? Ini namanya mujalasah, ya, duduk-duduk. Dia lebih milih untuk duduk kan julus, makanya ada namanya majlis. Itu berarti buat duduk-duduk, ya. Maka mujalasah dia milih duduknya, bergaulnya
punya temennya di mana ala mujalasata habibihi, di tempat yang Allah cintai. Nih kita pengajian, maka kita pengen ikut, maka kita lebih memilih mujalasata habibihi. Ada arisan RT, arisan RW, arisan keluarga, kan lagi musim tuh, ya kan, bani manah gitu kan. Maka kalau cuma ngumpul doang, ya sayang. Tapi kalau ada tawasulnya, ada mendoakan orang tuanya, ada baca yasinnya misalnya, ada baca ratibnya dan seterusnya, mungkin ada kajiannya. Ya, sebulan sekali arisan Bani mana? Bani Sulaiman misalnya. Terus dibahas misalnya hadis arba'in, karena dia gampang 40 itu berarti setahun kelar. Ya, kalau sebulan 2 hadis saja dibahas, setahun kelar satu kitab. Itu artinya bahwa ada di mana dia lebih memilih satu perkumpulan, satu kegiatan yang di sana mengingat Allah Subhanahu wa taala, ala mujalasati ghairi, ketimbang aktivitas yang lain. Sama nih waktunya, besok ya pagi kita ngaji gitu kan. Ya bagaimana kek, habis ngaji ya, gitu, ngaji dulu entaran, baru ntar kita berangkat. Nah ini artinya lebih milih mujalasati habibihi ketimbang yang lain. Di beberapa tempat juga, misalnya ada 40 hari, ada 100 hari, ada haul, bagus, 40 harinya bagus, ya kan, haulnya bagus, ya kan. Cuman mah di sini mah pada haul, pada 40 hari, ya kan. Di sana mah pada begini aja, paspus. Ya. Orang ngumpul dulu, orang baca yasin ngikut dulu, ya. Jadi di sini mah pada baca yasin, di sana pada kongkoh baik, ngopi sama temenin sama kacang, ya kan. Nah ini artinya kebiasaan kita untuk memilih. Nah ini kan sama, keadaannya sama. Ketemu teman-teman yang udah lama nggak ketemu, bagus, ya kan. Tapi begitu kita ada tempat yang lebih bagus mengingatkan Allah, juga lebih bagus. Maka memilih kita mujalasatu habibihi ketimbang yang lainnya. Yang ketiga, wa yakhtara ridha habibihi ala ridha ghairihi. Dia memilih ridhonya Allah Subhanahu wa taala daripada ridhonya selain Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan misalnya orang-orang yang asrafu ala anfusihim, melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah, jangan sampai kita putus asa sama rahmat Allah. Memang berat maafin orang, memang susah maafin begitu aja, karena kejadiannya bukan baru sekarang, udah 3 kali dia begitu. Nah, kira-kira begini. Susah memang, ribet memang, tidak segampang teorinya kita maafin, betul. Tapi Allah sampaikan orang-orang itu asrafu ala anfusihim, satu waktu dia itu asraf, melebihi, melampaui batas. Anak mulai nyuruh babanya, coba ya tolong ambilin air, nah, anak nyuruh, kudunya dia bawain air babanya. Ini asraf, ya kan? Bang, gue mau ngaji ya. Mau ngapa? Ntar jemuran angkatin.
Jemuran angkatin, bocah kalau sore kita belum pulang mandi-mandiin, kalau perlu suapin. Lah kan itu mah kerjaan orang wadon, ya kan? Cuman kadang-kadang ya begitu, emang ngaji yang lama, ya kan? Itu bocah suapin, mandiin, ya kan? Ono jemuran angkatin. Nah, itu memang ada asrafnya. Tadi berkali-kali dia melakukan kesalahan sama kita, susah maafinnya. Tapi Allah sampaikan, innallaha ghafurur rahim. Allah itu ghafur, maha pemaaf, dan rahim, maha penyayang. Udah pemaaf, penyayang. Maka kalau ada orang minta maaf sama kita meskipun sudah 3 kali berturut-turut, meskipun susah kita itu untuk maafin dia, tapi Allah Ghafurur Rahim, udah selayaknya kita maafin dan kita memberikan kasih sayang. Maafin saya bang ya, ya udah emang lu begitu mulu, ya kagak sengaja. Ya udah lu udah makan belum? Belum. Ya udah ya makannya. Di mana warung Padang noh, makan. Begitu makan dokoh bener, nunduk aja. Lapar bener nambah, ya boleh kalau ada mah. Nambah dia 2. Yang ngajak makan belum habis, dia mau udah 2 kali nambah. Gitu. Itu namanya Ghafurur Rahim. Emang sih rasanya dongkol bener sama dia, tapi ngelihat dia makan kayaknya dokoh bener, lapar bener, kita jadi kasihan. Rahim gitu. Anak lo 6 biji sekolahnya udah pada rapi belum? Orang kita nggak pulang-pulang 2 hari ini ngapa? Bayar daftar ulang belum punya duitnya begitu. Berapa duit gitu kan? Kasih dah daftar ulang. Anak 6 banyak juga itu. Ini artinya bahwa ketika kita mulai mencintai Allah Subhanahu wa taala, kita mulai apapun bentuknya mencari ridhonya. Jadi ridho Allah yang kita cari. Maka caranya berijtihad kepada diri kita pribadi bahwa Allah mudah-mudahan ridho. Kita pagi hari ini bangun, pagi hari ini luar biasa. Hampir tadi sebelum qomat udah pada sholat 2 rakaat, hampir masjidnya penuh. Ini artinya kita mudah-mudahan Allah ridho dengan bangun pagi kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Fa inna min ashabi syai'an fahuwa abdu. Nah ini dia nih. Fa inna man ahabba syai'an fahuwa abdu. Maka ketahuilah, inna lagi-lagi taukid, ya, penegasan. Inna, sesungguhnya man ahabba syai'an, orang-orang yang mencintai sesuatu, fahuwa abdu, maka dia menjadi hambanya, hamba dari sesuatu yang dia cintai. Nah, dulu lagi belum punya motor baru, ya kan, jarang megang kanebo, yang megangnya tasbih. Ya. Begitu punya motor baru, kanebo mau dipinjam. Dulu sebelum mudik nggak punya mobil, 2,5 tahun nggak mudik, ya, begitu boleh mudik ngambil mobil, biasanya menggerib, narik tasbih mulu, astagfirullah. Lah sekarang kalau sore pengoceng, mau dipegang pengoceng. Ini artinya bahwa orang kalau udah demen, senang mobilnya, maka dia akan terus abdu, menjadi hambanya. Maka kalau kita cinta sama Allah, berarti kita menjadi hambanya Allah. Bagaimana cara menjadi hambanya Allah? Ya kayak begini. Salat subuhnya berjamaah, maka pahalanya sama orang yang salat semalaman suntuk. Subuhnya berjamaah, terus duduk, ingat sama Allah, sampai hatta tatlu'is syamsu, sampai entar terbit matahari, ya kan, sholat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan umroh, haji, sempurna, meskipun nggak umroh nggak haji, tapi pahalanya dapat. Duduk begini, ya kan, dulu suka saatan, duduk kita yang sebentar, khairun
min arba'ina sanah, lebih baik dari 40 tahun kita baca dewek. Bapak-bapak, ibu-ibu baca nih kitab Nasuhul Ibad sendirian, baca 40 tahun itu sama dengan juru suka saatan, sama dengan kita duduk tapi bareng-bareng meskipun sebentar. Nah, ini artinya bahwa ketika kita cinta sama Allah, maka kita akan lebih menjadi hambanya dalam kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Yahya bin Mu'ad wa misqala khardalin min hibbillah ahabba ilayya min ibadati sab'ina sana. Ada namanya Yahya bin Mu'ad. Beliau menyatakan bahwa mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala ya, itu lebih baik ya daripada mengerjakan sesuatu tanpa mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan perbedaan sab'ina sanatan, 70 tahun. Jadi kita melakukan sesuatu tanpa cinta kepada Allah itu pahalanya 1, tapi dengan cinta kepada Allah sab'ina sanatan, 70 tahun bedanya. Maka wa man lam yabda' amalahu bi basmalah fa huwa aqta, siapa yang memulai pekerjaannya, aktivitasnya, kesehariannya tanpa dengan bismillah, terputus, tidak bisa dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita seringkali mengucap bismillah, naik motor bismillah, pakai baju bismillah, keluar rumah bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selanjutnya wal maqalah as-saminah wal arba'un, pesan yang ke-48. Ketemu ya, lanjut di situ. Dalam kurung yang warna hitam ditebelin. An Wahab bin Munbih al-Yamani radhiyallahu anhu, dari Wahab bin Munbih al-Yamani, ini orang Yaman ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, maktubun fit Taurati, telah tertulis dalam kitab-kitab sebelumnya, termasuk di dalamnya Taurat. Apa yang tertulis? Al-harisu faqirun. Haris itu apa tuh? Rakus ya, tamak. Maka kecintaan kita kepada Rasul harus harisun alaikum ma'anittum ya. Kecintaan kita harus full sama Rasul. Umar ketika ditanya, apakah kau mencintai aku? Kata Umar, aku mencintaimu dengan bersyahadat kepada Allah, ya kan, bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, ya kan, dan aku mencintai diriku sama dengan mencintai dirimu. Kata Rasul, enggak begitu, salah. Mencintai Rasul itu adalah ahabba min husyai'an, melebihi cinta dengan apapun. Nah, maka di sini ya, al-haris ya, fakir, orang-orang yang rakus, tamak ya, itu bukan dia kaya, tapi dia miskin. Orang-orang yang mendapatkan sesuatu dengan jerih payahnya, tapi ya, tidak atas rahmat dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti Qarun misalnya ya, ini harta saya ya, bukan harta orang lain, bukan karena siapa, ha huwa ana, karena jerih payahku. Nah, maka kemudian orang-orang yang rakus ini, tamak ini adalah fakirun ya, dia justru fakir, miskin di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat talibu syai'in,
bijtihadi fi isabatihi faqidan lima yahtaju ilaihi, bahwa orang tersebut ya kan at-talib li syai'in, ketika dia meminta sesuatu bijtihadin, dengan sungguh-sungguh, fi isabatihi, maka sesungguhnya faqidan lima yahtaju ilaihi, dia sedang kehilangan dari apa yang dia minta. Jadi orang rakus itu ketika dia mencari dengan segala apa yang dia mau dengan berbagai cara, sebetulnya hakikatnya dia sedang faqidan, sedang kehilangan dari apa yang dia cari. Wa in kana malikud dunya, meskipun dia itu raja, meskipun dia itu bosnya, meskipun dia itu tinggi pangkat dan jabatannya. Ai ma bainas sama'i wal ardi minal amti'ati wal jawahiri, apa saja dari langit dan bumi yang kemudian menjadi amti'ah, barang-barang yang bisa dijadikan satu perhiasan, ya, dia tetap menjadi seorang hamba, dia tetap menjadi seorang yang fakir, meskipun dia mendapatkan sesuatu yang tadi seperti halnya perhiasan. Ini artinya bahwa kita mencari apa yang kita mau, silahkan. Kita boleh mencari apa yang kita ingini, diperbolehkan. Wala tansa nasibaka minad dunya, itu hak kita di dunia. Tapi ketika kita tamak tanpa kemudian mendasari itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebetulnya kita sedang kehilangan apa yang kita cari. Beda dengan yang kedua nih, wal muti'u lillah, orang-orang yang taat kepada Allah taala, ya, muta'un linnas, dia akan dipatuhi oleh manusia, dia akan dipandang oleh manusia. Wa in kana mamlukan, meskipun dia itu hamba sahaya. Allah angkat derajat seseorang meskipun mungkin pangkatnya tidak seperti orang lain, karena memang melakukan kegiatan dan kebaikan didasari atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal qani'u, ya, orang-orang yang qanaah itu dalam kurung tuh ya sendiri, wal qani'u, orangnya, pekerjaannya qanaah, orangnya qani. As-sakinu, orang yang qanaah itu adalah as-sakin, sakinah, tenang. Al-qalbu inda adamil ma'lufati, dia tenang hatinya inda adamil ma'lufah, meskipun tidak ada sesuatu yang dia inginkan ada di depannya, makanan, minuman, ya, kita lapar misalnya. Tapi kalau kita qanaah, qani, itu menjadi sakin, tenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, waridha bi qismatillahi taala, dengan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghaniyun wa in kana jai'an, orang-orang yang qanaah itu dia akan goni. Goni itu adalah kaya, dia akan kaya. Wa in kana jai'an, meskipun dia kelaparan. Contoh, harubat imra'atan, ada orang yang lari dari penjara, perempuan. Ini diceritakan oleh tadi Wahab bin Munbih. Ya, Imam Nawawi menegaskan cerita ini ada benarnya.
bahwa asiratun min biladil kufri, dia ditangkap oleh negeri non muslim, kemudian dia lari dari penjaranya. Wa masyat mi'ata farsakhin, dia jalan selama sepanjang 200 km. 200 km berarti bolak-balik puncak kali ya, kira-kira. Lam takul syai'an, dia nggak makan apa-apa. Fasa'alat kaifa wa fawaita 'alal masyi, bagaimana kamu bisa kuat, qawita 'alal masyi, bagaimana kamu kuat jalan sedangkan kamu tidak makan apa-apa. Apa kata orang perempuan ini? Faqalat, dia menjawab, kalima kullama ju'itu, setiap aku lapar, faqara'tu qul huwallahu ahad salasa marrat, aku baca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kali? 3 kali. Fa asba', dan aku merasa kenyang. Nah, ini. Dulu orang-orang yang berangkat haji dan umroh, kalau kita dengar ceritanya juga jarang makan, jarang minum. Kenapa? Udah kenyang baik bawaannya. Karena memang minum air zam-zam itu ma'u zamzam lima syuribalahu. Air zam-zam itu seperti apa yang diinginkan peminumnya. Kalau yang minum pengennya kenyang, kenyang. Yang minum pengennya hilangnya haus doang, hilang haus doang. Maka di sini beliau mengajak kepada kita, meskipun keterbatasan yang kita punya, meskipun ketidakmakmuran yang datang kepada kita dengan segala keterbatasan, ya, kita diharapkan menjadi orang-orang yang qanaah, qani di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang qanaah itu adalah sakit, mereka yang tenang, mereka yang kemudian tidak mencari ketenangan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kasus tadi perempuan yang kabur dari negeri non muslim, dia membaca qul huwallahu ahad 3 kali setiap dia lapar. Ntar dicobain dah, ya. Kalau lapar qul huwallahu ahad, mungkin bentaran hilang kali, karena niatnya ngilangin lapar. Tapi kalau niatnya cinta karena Allah, ya mudah-mudahan, ya. Kayak kita, mohon maaf, mungkin perutnya kurang enak, ya kan? Begitu mau ngaji perutnya kurang enak, kita baca qul huwallahu ahad, itu biasanya mohon maaf hilang, pengen ke kamar mandinya hilang. Meskipun awalnya pengen bener. Kenapa? Kalau kita ke kamar mandi ketinggalan subuhnya, ya, ketinggalan 2 rakaatnya. Kalau keterusan mungkin malah nggak jadi ke masjid. Ya udah rapi kali. Ya. Ini kira-kira yang mendasari kita untuk qanaah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak rakus, tidak tamak, karena mereka yang rakus dan tamak itu hanya akan kehilangan dari apa yang dia inginkan. Lanjut, wal maqalah at-tasi'ata wa arba'un, pesan yang ke-49. An ba'dil hukama, ya, dari orang-orang hukama itu orang ahli hikmah. Ada orang mendapatkan ilmu tapi tidak mendapatkan hikmah. Ada orang yang mendapatkan hikmah, pasti dia mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang dapat ilmu, pintar dia, tapi nggak dapat hikmah. Abu Jahal, Abu Sufyan itu ahli berdagang, pintar dia, Abu Lahab dan seterusnya, tapi memang tidak mendapatkan hikmah.
Tapi orang yang mendapatkan hikmah, maka dia kemudian mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mendapat hikmah mengingatkan kita. Apa yang diingatkan? Man arafallah lam yakun ma'al khalqi ladzah. Man arafallah, mereka yang ma'rifat kepada Allah, mulai mau mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yakun, tidak akan mendapatkan apa itu? Ma'al khalqi ladzah, tidak mendapatkan ma'al khalqi, dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, satu kenikmatan. Artinya kalau dia kumpul sama temannya dan tidak ada unsur mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak mendapatkan kenikmatan. Tapi ya, li'annahu lam yujib ghairallahi ta'ala, ya, bahwa karena dia tidak merasa mendapatkan kenikmatan, karena memang lam yuhib ghairallahi ta'ala, tidak mencintai kecuali mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man arafad dunya, dan mereka yang kemudian ma'rifatnya kepada dunia, cintanya kepada dunia, pengennya kepada dunia, ya, bi annaha faniyah, meskipun dunia itu faniyah, fana, sebentar, singkat, padat. Ya, jadi kita sering tuh dengar dunia yang fana, dunia yang fana. Ini dunia al-faniyah, dunia yang fana. Makanya orang-orang soleh memaknai dunia itu dengan dua kata. Yang pertama adalah dunuun, yang kedua adalah daniun. Yang pertama dunuun, dunuun berarti singkat, cepat, padat, sentaran doangan. Daniun, dani paling rendah, hina bina. Ini artinya orang-orang soleh memanai bahwa hidup di dunia, pertama singkat, cepat, nggak lama. Kedua, hidup di dunia mahina, nggak ada yang mulia. Kapan mulianya? Nanti, ya, ketika kita mengangkat tangan, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah, maka implikasinya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya di antara tanda-tanda kiamat yang paling kelihatan, yang paling bisa dirasakan, kata Rasul, hatta yataqarabaz zaman, la taqumus sa'ah, tidaklah nanti datang kiamat itu, hatta, ya, sampai yataqarabaz zaman, waktu begitu cepat berlalu, berdekatan. Wa takunu sanatu kasyahri, hidup setahun kayak sebulan. Wa takuna syahru kal jumu'ati, hidup sebulan kayak seminggu. Wa takuna jum'ati kal jum'ati, hidup seminggu kayak orang hidup sehari. Cepet banget. Ini tadi gelap bener, orang nggak kelihatan. Ini orang udah pada mulai kelihatan. Jaketnya ada yang hijau, banyak kelihatan. Tadi mah nggak ada yang kelihatan. Kayaknya cepet bener. Ini kita ntar duduk entaran, kan nyusu, ya kan nyusu. Ada sarapan tuh biasanya. Niat jam udah jam 7. Pulang ke rumah udah setengah 8. Duduk entaran udah jam 11. Jemurin pakaian. Lagi jemurin pakaian baru duduk, Allahu Akbar, dah udah johor lagi baik, begitu kata dia. Udah johor, hangat masak nasi segala macam, duduk udah jam 2. Ntar udah asar,
baru tiba ngopi sebentaran lah udah orang ngaji di masjid mau menggerim, ya kan? Kayaknya waktu begitu cepat berlalu. Sabtu, besok udah Minggu, ya, atau yang suka kadang hari Minggu, mancing, ya, hari Minggu, ya kan? Cepet banget kayaknya, belum nyari empan udah mancing lagi baik kan begitu. Cepet, singkat, padat, dan kemudian dia hina bina, ya. Maka orang-orang yang kemudian arafat dunia, marifah kepada dunia, cinta kepada dunia, padahal dia fana, lam yakun lahu fiha rubbah, tidak mendapatkan sesuatu darinya, tidak mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal ikhtarat dar al-baqiyah wa amal laha, ya. Dia memilih dar itu pintu, tempat yang kemudian al-baqiyah, yang kekal, ya. Wa amalun laha, untuk mengumpulkan amal yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa man arafa adlullahi ta'ala, siapa yang kemudian merasakan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yataqaddam ilaihil khusma, dia tidak akan melakukan sesuatu yang akhirnya menimbulkan pertikaian, ya. Jadi kalau dia kemudian ngedapatkan sesuatu yang gak baik, mendingan kita tinggalin. Ada orang parkir ngalangin kita, ya, cukup kita bilang kita mau lewat. Kalau ngomong yang lain-lain kita tinggalin aja, ya. Meninggalkan sesuatu yang buruk itu bagian cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak usah diladenin, ya. Fa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang yang bodoh itu ngomong, ngajak begini begitu, qalu salama, udah diemin aja, tinggalin aja, ya. Sebab orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan yataqaddam, mengedepankan ilaihil khasama, sesuatu yang mengandung pertikaian. Ai lam yakbalu alaihi li'annahu qad tarakal khusumah, kama qala Hasan rahimahullah, man arafallahu ahabbahu wa man arafa dunya karahahu. Siapa yang kemudian, kata Hasan ini, arafallahu ahabbahu, ketika dia mencintai Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, tahu makrifatnya kepada Allah, maka dia akan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man arafad dunya karahaha, ketika orang kemudian mencintai dunia, maka sesungguhnya Allah sedang membencinya. Maka orang-orang yang cinta kepada Allah itu ciri-cirinya 3. Yang pertama, kata Hasan, itu dipaparkan oleh Imam Nawawi, ya, talil Quran, membaca Al-Quran. Orang-orang yang kemudian mencintai Allah, maka dia sering membaca Al-Quran. Yang kedua adalah jalisun ulama, dia sering duduk untuk melakukan kegiatan yang mendorong kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara hadir di pengajian. Yang ketiga adalah selalu memilih panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Lagi ngobrol sama RT ajan, ayo teh, bayang dulu, lagi ngomongin Idul Adha, siapa khotibnya, bagaimana orang yang korban, dikenain biaya apa kagak, berapa duit biayanya. Jangan begitu dia naro doangan, lah kan motongnya butuh biaya, plastiknya butuh biaya. Nah, lagi ngobrol begitu, tiba-tiba Allahu Akbar, ajan teh, kan? Dah, ntar kita terusin lagi, habis sembahyang. Nah, itu artinya kita mengedepankan panggilan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka sering baca Quran menumbuhkan cinta kepada Allah. Sering kita ngaji menumbuhkan kecintaan kepada Allah. Sering-sering kita mengedepankan panggilan Allah, maka insya Allah Allah tumbuhkan cinta dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Apa ada pertanyaan? Enggak ada ya? Alhamdulillah. Kalau enggak ada pertanyaan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari itu memberikan keberkahan buat kita, kesehatan yang paling tuna, dan mudah-mudahan panjang umur, berkah karena Allah Subhanahu wa taala, kemana-mana enak, selamat, dan mudah-mudahan apa yang kita cari dapat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan ridhonya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Rahman wa'fu 'anna ya Rahim wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma ja'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma wa min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al fina wa la taj'al 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu kulluh wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.